Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 2 Minas, yaitu sekolah yang kita cintai ini. Yaitu pada hari ini kita masuk ke masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS. MPLS ini sama dengan MOS, yang mana arti dari MOS itu sendiri adalah masa orientasi siswa. Baik anak-anak ibu, pada hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Salah satu materi yang akan kita sampaikan yaitu adalah cara belajar yang efektif, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Wistri Mawati. Di masa situasi saat ini dan kondisi terkini membuat kita belajar di rumah, stay at home ya, selalu berada di rumah. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang kita untuk belajar. Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengerti pengertian dari cara belajar efektif, gitu ya. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental, dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Itu adalah salah satu pengertian dari belajar efektif. Lalu untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan di sini Ibu sudah menyiapkan juga bagaimana tips belajar secara efektif. Ini dia, jadi salah satu atau beberapa tips belajar efektif, yaitu yang pertama adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi, bagian-bagian penting dari pelajaran yang sudah kita dapat itu sebaiknya dicatat di dalam buku catatan atau di selembar kertas. Atau juga bisa dicatat di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun anak-anak ibu berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek ya, karena dapat merugikan kita sendiri. Karena melihat dari catatannya yang kecil, nanti dijadikan pula itu sebagai media untuk mencontek. Itu tidak diperbenarkan karena dapat merugikan diri kita sendiri. Ya kan? Jadi intinya harus rajin membuat catatan kecil. Lalu tip yang selanjutnya yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak kita, paman kita, bibi kita, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi permainan. Biasanya kalau belajar tidak diawasi oleh orang dewasa, ini biasanya belajar beralih ke permainan biasanya ya kan? Oke. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar atau ketularan pandai. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Lalu tips yang selanjutnya adalah disiplin dalam belajar. Jadi tips selanjutnya disiplin dalam belajar ini sangatlah penting. Apabila kita telah membuat jadwal pelajaran, maka harus dijadikan atau harus dijalankan ya dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Oke, jika ya kan waktunya makan, siapkan langsung
makan. Tiba waktunya mandi, jadi anak-anak ibu lekas untuk mandi. Dan ketika waktunya sudah azan, mari menjalankan ibadah. Jadi kalau sudah tiba waktunya makan, waktunya mandi, waktunya sholat, itu tidak boleh tunda-tunda. Belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Ya kan? Bermain dengan teman atau game itu dapat merusak konsentrasi belajar. Ya kan? Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilihlah game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Jadi di sini biasanya kalau kita bermain game, kalau kita kalah, kita tuh akan semakin sering, saya kok kalah, saya harus menang dan saya harus menang. Jadi kita menimbulkan rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Lalu yang selanjutnya adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau bahkan kepada orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Ya kan? Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawabannya yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman atau bertanya langsung kepada guru. Itu tips yang keempat. Selanjutnya di sini ada tips yang selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Nah, jadi kalau belajar itu memang harus diniati dengan serius atau dengan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku. Ya kan? Jadi ketika Bapak atau Ibu guru sedang menjelaskan di depan, anak-anak Ibu mencatat meringkas hal-hal yang sekiranya penting bisa dicatat di buku. Siapa tahu itu akan keluar ujian dan di buku itu tidak ada. Dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian, ya kan? Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan dihafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan berbagai soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawabannya sendiri dengan kunci jawaban yang ada. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab tadi, gitu kan? Pelajari. Jadi soal-soal yang salah itu anak-anak Ibu bisa kembali dipelajari. Itu dia. Lalu yang selanjutnya, jadi di sini yang kelima adalah belajar dengan serius ya dan tekun. Jadi segala sesuatu harus diiringi dengan niat yang serius gitu. Lalu yang selanjutnya, tips yang keenam itu adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik, ya kan? Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu atau apabila anak-anak Ibu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil anak-anak untuk menjawab pertanyaannya. Langsung saja gitu kan. Bu, saya tahu Bu jawabannya, Bu. Bu, ini jawabannya, Bu. Itu dia. Jadi, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Lalu yang selanjutnya di sini ada tips yang ketujuh adalah tidak kalah pentingnya adalah mengerjakan PR atau tugas-tugas sekolah. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita infonya cepat mengerjakan PR. Jadi masih
punya banyak waktu luang untuk nonton TV dan sebagainya. Umpamanya hari ini ada PR, pulang sekolah langsung anak-anak ibu kerjakan. Jangan sampai menunggu hari esok. Jangan menunggu hari esok. Nanti akan terjadi penumpukan tugas di akhir minggu. Nih dia kan, jadi kita harus mengerjakan PR dan tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu tips yang ke-8 yaitu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ya kan? Setiap pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan di sekolah. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Nah, jadi sudah dicicil, bahasanya itu sudah dicicil gitu kan. Setiap hari anak ibu mengulang pelajaran. Jadi nanti ketika anak-anak ibu memasuki ujian, jadi anak-anak ibu tinggal mengulang kembali sedikit yang harus anak-anak ibu ulangi. Ini dia. Terus yang selanjutnya yaitu yang ke-9, apa nih ya? Katanya tidak boleh mencontek. Iya, itu adalah merupakan salah satu tips juga ya. Jangan suka menyontek teman. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk mencontek teman. Kalau mencontek, anak-anak ibu bisa tidak paham karena tidak berpikir sendiri, ya kan? Lagi pula belum tentu teman yang anak-anak ibu contek itu menjadi pertanyaan dengan benar, menjawab pertanyaannya dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lainnya. Kan bisa malu kita ya kan? Tuh dia. Jadi tidak diperbolehkan untuk mencontek. Anak-anak ibu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan atau ujian dapat nilai yang baik. Lalu tips yang selanjutnya yaitu cukup istirahat. Nah, cukup istirahat, waktunya istirahat ya kan? Ini dia. Lalu cukup memakan makanan yang bergizi. Semuanya dilakukan itu secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat, ya kan? Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita itu membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan yang kita makan. Oleh karena itu, buat anak-anak ibu, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, waktu untuk istirahat, waktu untuk bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, maka badan jadi segar setiap hari. Jadi, itu adalah materi kita hari ini, yaitu cara belajar efektif. Ibu di sini memberikan 10 tips cara belajar efektif. Oke, baik anak-anak ibu, cukup sekian materi pada hari ini ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf, dan ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.